Halo semuanya, Fail Lazim di sini di podcast In Horror, bercerita dengan mereka. Akhirnya PIH atau podcast In Horror ini memasuki episode pertama. Tepuk tangan dong. Dan buat kalian yang punya pengalaman horor bisa kirimkan langsung ke emailku di bawah atau langsung DM aja di Instagramku di @failazim. Aku mau nanya nih ke kalian semua. Pernah ngerasain gak sih berada di posisi kalian sedang ngekos, terus merasa kalau ada yang aneh di kamar sebelah? Mungkin cerita dari Putri yang akan aku bacakan pernah dialami sama kamu juga. Penasaran? Cus, langsung ke ceritanya. Halo, namaku Putri. Aku punya pengalaman saat aku tinggal di Semarang. Aku tinggal di Semarang karena aku kuliah di sana. Mau tidak mau, aku ngekos di sana karena jarak tempat tinggalku yang jauh dan tidak memungkinkan aku untuk pulang pergi dari rumah ke kampusku. Singkat cerita, aku datang ke Semarang bersama temanku yang sama-sama kuliah di Semarang. Namun, temanku ini berbeda jurusan denganku, tapi masih satu kampus denganku. Kita memutuskan untuk mencari tempat tinggal atau kos-kosan bersama. Sekilas, tidak ada yang aneh dengan kos-kosan yang berbakar hitam ini. Kebetulan, pada saat itu aku dan temanku memilih untuk satu kamar untuk berdua. Waktu itu, aku dan temanku ke bagian kamar di lantai 2 bagian pojok. Karena pada saat itu kata ibu kos semua kamar full terisi. Dibilang pojok ya bukan pojok banget. Hitungannya kamarku tuh nomor 2 dari pojok. Karena di sebelah kamar kita, sebelah kanan masih ada satu kamar, tapi kamar itu berbeda dengan kamar yang lain. Pada pintu gak ada nomor pintunya, tidak seperti kamar yang lainnya. Dan kaca samping pintu ditutupi dengan koran sehingga aku tidak bisa melihat ke dalam kamar terpojok. Aku kira itu ruangan yang dijadikan gudang, jadi aku gak nanya-nanya ke ibu kos. Satu hari, 2 hari, sampai kurang lebih 2 minggu, tinggal di kosan ini gak ada keanehan apapun. Memang, kalau siang hari kos-kosan ini sepi karena penghuni kos ada yang kerja, ada yang kuliah, dan mungkin beristirahat karena malamnya kerja. Pernah, pada suatu malam, aku pulang malam karena kegiatan kampus yang padat. Waktu itu, aku pulang sekitar jam setengah 11 malam. Aku naik ke lantai 2, suasana sudah sepi. Tidak ada aktivitas apapun di lantai 1 yang biasanya anak-anak kos pada ngumpul dan ngobrol. Aku naik ke lantai 2 dan aku melihat ada Mbak Diah di depan kamar pojok yang aku anggap itu gudang. Oh ya, Mbak Diah itu adalah salah satu penghuni kos. Dia tinggal di sebelah kiri kamarku. Aku sering ngobrol dengan dia kalau siang hari, karena Mbak Diah kalau malam kerja. Jadi aku kalau ngobrol sama Mbak Diah itu kalau siang atau sore. Dan Mbak Diah ini adalah salah satu penghuni kos yang cukup lama tinggal di kos ini. Malam itu, Mbak Diah berdiri tepat di depan kamar pojok, membuka pintu dan masuk ke dalam kamar. Dan pada malam itu juga badanku capek seharian dari pagi sampai malam, full kegiatan di kampus. Jadi aku gak terlalu memperhatikan Mbak Diah. Dan gak nyapa juga, karena aku pikir, oh Mbak Diah mungkin ada perlu juga masuk situ. Dan pada malam itu, aku sendiri karena temanku yang satu kamar denganku, kebetulan dia sedang pulang kampung. Sekitar pukul jam 12 malam, aku baru selesai bersih-bersih, mandi segala macam, dan waktunya tidur. Karena besok berangkat ke kampus lagi agak pagi. Aku matiin lampu kamar, karena aku terbiasa kalau tidur harus dimatikan lampunya. Seketika, aku terkejut. Setelah mematikan lampu, aku melihat ada bayangan wanita atau siluet yang terkena cahaya lampu teras balkon. Wanita itu berdiri tepat di depan jendela kamarku. Tidak terlalu jelas melihat siapa yang berdiri, karena jendela kamarku sengaja aku tutupi menggunakan kertas bekas agar kalau siang hari tidak terlalu silau. Bayangan wanita tersebut diam menghadap jendela seperti sedang melihatku. Kemudian,
Dia menghadap ke kiri, lalu jalan melewati jendela dan pintuku. Secara refleks, aku memanggil nama Badiah. Badiah, kataku, tetapi tidak ada yang menjawab. Akhirnya, aku menuju pintu dan membuka pintu kamar untuk melihat keadaan di luar. Dan aku pun tidak melihat siapapun. Aku menuju kamar Badiah yang berada tepat di samping kamarku dan mengetok pintu, tapi tidak ada jawaban. Aku baru mengingat bahwa Badiah selalu kerja shift malam. Mengingat hal tersebut, rasa takutku mulai muncul dan aku bergegas masuk kamar dan menutup pintu cepat-cepat. Aku memutuskan untuk tidur walau seluruh tubuhku merinding. Aku memaksakan untuk tidur tetapi tidak bisa tidur karena ketakutan sampai akhirnya waktu menunjukkan pukul 01.30 waktu Indonesia Barat, atau tepatnya 1,5 jam setelah kejadian sosok wanita tersebut. Tak lama dari itu, kurang lebih jam 2, aku mendengar suara percikan air dari kamar kosong atau kamar sebelah, seperti keran air yang dinyalakan. Durasi suara air tidak cukup lama, namun suara tersebut berulang kali. Aku hanya bisa diam ketakutan di balik selimut sembari memegang HP dan memutar lantunan ayat suci, serta memejamkan mata agar cepat tertidur. Dan benar, aku tertidur sampai aku terbangun karena nafasku sesak. Badanku kaku seperti orang ketindihan. Dan benar, ketika aku membuka mataku, tepat di atasku ada sesosok wanita melayang dengan muka pucat, mata hitam, rambut panjang sampai menutupi mukaku. Sesosok wanita ini tersenyum dan mengatakan, "Penghuni baru ya?" Diikuti suara ketawa. Aku hanya bisa diam, seluruh tubuhku dan mulutku kaku sampai akhirnya aku pingsan, dan setelah itu aku tidak ingat apa-apa. Sekitar jam 10 pagi, aku terbangun karena ketukan pintu dari luar dan ternyata itu Dinda yang baru saja datang setelah pulang ke rumah. Oh ya, Dinda ini adalah teman sekamarku. Seluruh badanku sakit dan merasa lemas. Dan setelah kejadian itu, keesokan harinya aku cerita ke Dinda dan ternyata Dinda pun mengalami hal yang sama, tetapi di siang hari ketika aku ada di kampus saat Dinda sedang tidur siang. Dan setelah kejadian itu pula, aku dan Dinda memutuskan tanpa pikir panjang pindah dan mencari kos baru. Gimana nih cerita dari Putri? Wih, cukup menyeramkan ternyata. Dan kalau semisal gue jadi Putri, gue pasti akan melakukan hal yang sama, yaitu pindah dari kos itu. Gue backlist tuh kos-kosan. Dan oh ya, mungkin cukup segitu dulu ya cerita untuk episode perdana ini di PIH atau Podcast in Horror. Semoga kalian suka, dan apabila kalian punya pengalaman atau cerita-cerita yang mungkin horor, bisa kirimkan langsung di email di bawah, atau kalian bisa DM di Instagramku di @failazim. Dan cukup sekian PIH episode kali ini. Sampai jumpa.